Ngakak. Ondel-ondel joget di kereta bandara sampai mendarat di Cilacap? Pernah nggak sih bayangin ondel-ondel naik kereta bandara, joget-joget heboh, terus terbang naik pesawat ke Cilacap? Endingnya malah bikin geger warga bandara Tunggul Wulung. Waduh, pokoknya kocak banget dan nggak kepikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian sehat dan bahagia hari ini. Sebelum lanjut, yuk bantu channel ini berkembang dengan klik like, tulis komentar, dan tekan tombol subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita mulai kisah super lucu ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang masih kasih kita nikmat ketawa, sehat, dan waktu untuk nonton video ini bareng-bareng. Yuk tulis sholawat terbaikmu untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar, teman-teman. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat beliau. Amin. Dan jangan lupa, mari kita selalu bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, karena itu bekal terbaik dunia akhirat. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zuhruf ayat 67. Teman-teman, pada hari itu, kiamat, akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi meskipun kita ketawa hari ini, jangan lupa tetap bertakwa, karena hanya itu yang bikin kita tetap sahabatan sampai surga nanti, insya Allah. Tulis juga ya, kalian nonton dari daerah mana? Admin mau tahu seberapa luas jangkauan saudara-saudara ondel-ondel dari Sabang sampai Merauke. Tonton sampai selesai, karena di akhir video akan ada pertanyaan unik seputar ondel-ondel di Cilacap. Jawaban yang paling benar dan cepat bakal dapat hadiah kejutan spesial. Pertanyaannya ada di deskripsi video, ya. Pagi itu Jakarta masih sibuk seperti biasa. Lalu lintas padat merayap, klakson bersahutan, dan orang-orang tampak terburu-buru mengejar waktu. Tapi di tengah kesibukan metropolitan yang tiada henti itu, ada satu pemandangan yang bikin semua orang melongo. Bukan karena kecelakaan, bukan pula karena artis ibu kota, melainkan karena ada ondel-ondel. Ya, bukan sembarang ondel-ondel. Ini ondel-ondel yang niat banget mau pergi keluar kota. Lengkap dengan koper besar roda 4 dan topi lebar yang nyempil di antara rambut ijuknya yang megar. Ondel-ondel itu berdiri gagah di depan stasiun BNI City. Stasiun modern yang biasanya dipenuhi eksekutif muda, backpacker mancanegara, atau keluarga berlibur. Tapi hari itu, perhatian semuanya tersedot ke satu makhluk tradisional yang menjelma jadi traveler sejati. Ia pakai tas selempang dari bahan tenun Betawi, dan sesekali mengecek layar handphone kecil yang dipegang asisten pribadinya. Seorang anak kecil berkostum lenong yang tampaknya jadi partner in crime selama perjalanan. "Mas, ini masuknya dari mana ya? Saya mau ke bandara." Suara berat ondel-ondel terdengar saat dia bertanya ke satpam stasiun. Satpam yang awalnya fokus mengawasi gate otomatis, langsung menoleh dan hampir menjatuhkan walkie-talkie-nya. Mungkin dalam hatinya dia bilang, "Ini beneran? Ondel-ondel mau naik kereta bandara?" Anak-anak sekolah yang baru pulang dari studi banding ke Monas pun langsung mengelilingi ondel-ondel itu. Mereka heboh selfie, ada yang lari panggil guru pendamping, ada juga yang teriak-teriak, "Ondel-ondelnya hidup, Bu, jalan beneran." Tapi ondel-ondel tetap tenang, dengan gaya santai menunggu di antrean tap gate. Begitu sampai giliran, dia angkat tangannya yang kaku ke arah mesin, tapi jelas-jelas tangannya cuma kayu, nggak bisa fleksibel. "Mas, tap in aja ya, tangan saya keras," ucapnya jujur sambil senyum. Petugas loket cuma bisa tertawa kecil, lalu bantu tap in tiket dari aplikasi yang sudah dibeli via online. Gokilnya lagi, ternyata ondel-ondel sudah melek teknologi. Tiketnya pakai QR code dari HP, dan dia punya dompet digital. "Saldo saya cukup, kan?" katanya, sambil melirik ke layar handphone. Seisi stasiun langsung riuh tertawa. Mana mungkin ada ondel-ondel zaman sekarang yang bisa isi saldo e-wallet? Begitu masuk ke area peron, ondel-ondel langsung menjadi sorotan. Banyak penumpang yang awalnya diam menunggu kereta, kini malah sibuk ambil kamera dan merekam. "Masya Allah, ini ondel-ondel dari Betawi beneran loh. Gaya hidupnya urban banget," kata seorang ibu-ibu berhijab yang baru selesai belanja oleh-oleh dari Tanah Abang. Suaminya bahkan nyeletuk, "Kalau semua ondel-ondel kayak gini,
bisa-bisa jadi duta wisata Jakarta. Tiba-tiba, dari pengeras suara terdengar pengumuman, kereta bandara menuju Soekarno-Hatta akan segera tiba di peron 1. Ondel-ondel langsung siap-siap berdiri lebih tegak, narik-narik celana batiknya, memastikan ikat pinggangnya masih kenceng. Anak kecil pendampingnya sibuk mengatur koper yang nyangkut di sela-sela kaki ondel-ondel. Lucunya, dia juga sempat semprot hairspray ke rambut ijuk si ondel-ondel biar nggak berantakan saat kena angin AC kereta. Kereta datang dengan suara srek khas rel modern. Begitu pintu terbuka, ondel-ondel melangkah masuk pelan-pelan. Ruangannya adem, bersih, dan penuh aura modernisasi. Tapi begitu ondel-ondel masuk, atmosfer langsung berubah. Semua mata tertuju padanya. Ada yang pura-pura baca buku tapi nyolong pandang, ada juga yang langsung rekam video diam-diam. Yang paling lucu, seorang bule asal Jerman sampai berdiri dari kursinya dan ngajak foto bareng. "This is amazing," katanya sambil selfie. Sambil kereta berjalan pelan dari stasiun menuju arah barat, si ondel-ondel duduk di kursi khusus penumpang besar. Tapi karena kepalanya gede banget, rambut ijuknya nyenggol lampu plafon kereta. Beberapa helai ijuk nyangkut, dan dia sambil bercanda bilang, "Wah, ini AC-nya nyedot rambut saya." Semua penumpang langsung ngakak. Bahkan petugas yang biasanya diam di pojokan sambil standby, kini ikut cekikikan nahan tawa. Dan, belum cukup sampai di situ. Di tengah perjalanan, ondel-ondel mulai gelisah. Mungkin bosan, atau mungkin memang darah seninya sudah menggelegak. Dia berdiri, ambil speaker kecil Bluetooth dari dalam tas, dan memutar lagu dangdut koplo remix, Sayang, versi remix DJ Desa. Musik berdentum keras, dan si ondel-ondel pun menari. Ya Allah, dia benar-benar joget di lorong kereta bandara yang biasanya penuh orang berjas rapi. Gerakan tangannya yang patah-patah tapi penuh semangat bikin semua penumpang bersorak. Ada yang ikut goyang, ada yang tepuk tangan, ada juga yang lempar recehan ala saweran. Seorang anak remaja bahkan sempat live streaming di TikTok. "Gengs, ini ondel-ondel di kereta bandara guys, sumpah ini konten viral banget." Dalam hitungan menit, video itu sudah tembus ribuan penonton. Petugas kereta akhirnya datang juga, tapi bukan untuk menegur, malah buat minta selfie. "Pak, maaf, saya pengen foto bareng aja. Anak saya suka banget sama ondel-ondel," katanya sambil minta jepret 3 kali. Ondel-ondel senyum-senyum saja, dia malah kasih pantun. Naik kereta ke Bandara Suta. Ondel-ondel joget bikin bahagia. Walau tradisi tetap dijaga, gaya hidup modern jangan dilupa. Begitu kereta mulai mendekati bandara, suasana masih heboh. Ondel-ondel ngeluarin kipas tangan besar dari batiknya, lalu kipas-kipas kepala sendiri yang mulai sumuk. "AC-nya adem sih, tapi saya kan karakter full kostum," katanya santai. Seorang anak kecil mendekat dan nanya, "Om ondel-ondel, kamu beneran mau naik pesawat?" Dia jawab, "Iya dong, saya punya job manggung di Cilacap." Katanya warga sana udah siap sambut dengan tarian lengger. Anak kecil itu langsung loncat-loncat girang, "Yai, ondel-ondel naik pesawat, keren." Akhirnya, suara kereta mengumumkan, stasiun terakhir, Bandara Soekarno-Hatta. Ondel-ondel berdiri, narik koper, dan melambaikan tangan ke semua penumpang. "Terima kasih atas perjalanannya, semua," katanya dengan suara menggelegar. Penumpang satu gerbong serentak tepuk tangan. Salah satu bapak-bapak sampai berdiri dan berkata, "Ini perjalanan kereta terbaik saya seumur hidup." Dan begitulah, ondel-ondel sukses mencuri perhatian seluruh isi stasiun BNI City hingga kereta bandara, hanya dalam satu perjalanan singkat. Tapi perjalanan ini baru permulaan. Karena petualangan sesungguhnya baru akan dimulai di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah semua penumpang keluar dari gerbong dan suasana agak lengang, ondel-ondel pun melangkah santai ke dalam kereta bandara yang bersih, sejuk, dan modern. Gerbong itu dilapisi dengan lantai mengilap, bangku empuk, dan jendela besar yang menampilkan pemandangan Jakarta yang padat. Tapi semua aura kemodernan itu langsung berubah total ketika makhluk tradisional berkepala besar dan bermata melotot masuk dengan gaya pede kayak habis menang penghargaan Grammy. Ya, ondel-ondel bukan sekadar naik kereta, dia datang buat tampil. Awalnya, semua penumpang masih dalam posisi normal. Ada yang pakai headset, ada yang sibuk main HP, dan ada juga yang tidur nyender di jendela.
Tapi suasana berubah total dalam 5 menit. Tiba-tiba terdengar suara, dugem Betawi, alias remix lagu khas Jakarta dengan beat modern dari speaker mini yang entah dari mana munculnya. Dan tanpa aba-aba, si ondel-ondel berdiri di lorong gerbong dan mulai berjoget. Gerakannya patah-patah, tapi ekspresinya totalitas. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke samping, lalu badan digoyang sambil muter pelan. Bayangin boneka sebesar manusia dewasa nari di tengah kereta, siapa yang gak bengong? Salah satu penumpang, seorang bapak pakai jas dan dasi, yang tadinya sibuk ngetik presentasi di laptop langsung stop kerjaannya. Dia ngeluarin HP dan mulai rekam. Ini konten langka. Gak ada di TikTok manapun, katanya sambil ngakak. Di sebelahnya, anak kecil yang duduk di pangkuan ibunya tepuk tangan sambil teriak. Lagi. Si ibu cuma bisa senyum-senyum. Masya Allah, ini baru hiburan dalam perjalanan. Bahkan kakek yang duduk di pojok ikut goyang-goyang kepala pelan, menikmati irama dari zaman yang berbeda. Dan ternyata bukan cuma joget. Si ondel-ondel juga sempat buka sesi interaktif dengan penumpang. Ayo, siapa yang bisa sahur saya pakai kris? Katanya sambil ngeluarin banner kecil bertuliskan, ondel-ondel goes to Cilacap, scan me please. Sontak semua orang tertawa, tapi yang mengejutkan, ada aja yang beneran nyawer. Seorang mahasiswa dari kampus swasta di Jakarta Selatan langsung scan QR code-nya dan transfer Rp5.000. Lumayan buat beli sabun ijuk, katanya bercanda. Ondel-ondel langsung mengangguk penuh rasa hormat, seperti baru saja diberi penghargaan seumur hidup. Salah satu petugas kereta yang melihat kehebohan itu awalnya sempat curiga. Ia berjalan mendekat dengan wajah serius. Tapi begitu sampai di depan ondel-ondel dan melihat ada segerombolan orang ngerekam sambil senyum-senyum, dia malah ikutan joget. Ya, petugas yang biasanya tegas dan kaku itu ikut menggoyangkan bahu. Gue pensiun tahun depan, masa nggak pernah goyang bareng ondel-ondel, katanya. Suasana kereta jadi seperti mini konser. Saking ramainya, orang-orang yang naik dari stasiun berikutnya sampai mikir, ini beneran kereta bandara atau teater jalanan. Di tengah euforia, si ondel-ondel sempat berhenti sebentar dan mengatur napas. Kepalanya yang besar tampak sedikit miring karena sempat mentok di lampu plafon. Anak kecil pendampingnya langsung naik ke bangku dan betulin posisi topeng itu dengan penuh perhatian. Harus sempurna penampilannya, Om, katanya serius, seperti manajer artis. Si ondel-ondel cuma angguk-angguk dan lanjut joget pakai lagu kedua, dangdut remix, goyang nasi padang. Kali ini dia pakai sapu tangan merah dan mulai muter-muter di tengah lorong. Penumpang makin antusias. Ada yang kasih roti, ada yang pinjemin kacamata, bahkan ada yang kasih peluit agar performanya makin niat. Di pojokan gerbong, sekelompok remaja konten creator TikTok sibuk ngevlog. Guys, ini konten terbaik sebulan ini. Lihat tuh, ondel-ondel joget di kereta bandara guys. Bukan prank, bukan settingan, ini asli. Mereka sampai naruh caption, ondel-ondel travel kereta bandara goyang viral Jakarta. Dalam waktu singkat, video mereka langsung viral. Ada netizen yang komentar, kayaknya Jakarta udah puncak kemajuan budaya kalau ondel-ondel udah naik kereta bandara sambil nari. Saking serunya suasana, bahkan masinis sempat kirim pesan lewat pengeras suara, mohon penumpang tenang dan duduk di tempat masing-masing, kecuali ondel-ondel, silakan lanjut nari asal jangan buka jendela. Semua penumpang langsung ngakak. Ondel-ondel pun kasih pose hormat ke kamera CCTV, dan lanjut goyang sambil kibas-kibas kain batiknya. Bahkan 2 pramugari darat yang ikut naik untuk inspeksi ikut terhibur. Mereka sempat foto bareng dan kasih jempol. Perjalanan dari stasiun BNI City ke Bandara Suta yang biasanya terasa biasa dan cenderung membosankan, kini jadi perjalanan paling legendaris dalam sejarah kereta bandara. Tidak ada satupun penumpang yang buka HP buat kerja. Semuanya sibuk dokumentasi, selfie, dan ketawa ngakak. Rasanya kayak nonton live music di lounge, tapi yang tampil ondel-ondel, kata salah satu penumpang dari Kalimantan yang kebetulan sedang mau pulang kampung. Saat kereta mulai melambat tanda mendekati stasiun terakhir, suasana jadi sedikit mellow. Penumpang mulai berdiri dan siap-siap turun, tapi banyak yang menyempatkan diri untuk pamit ke ondel-ondel. Bang, makasih ya, perjalanan hari ini jadi nggak stres, kata seorang ibu sambil ulurkan tangan.
Si ondel-ondel membalas dengan lambaian pelan dan satu kalimat penutup. Ingat, hidup itu seperti kereta, terus berjalan. Jangan lupa joget di tengah-tengahnya. Dan seperti itulah akhir dari penampilan teatrikal ondel-ondel di dalam kereta bandara. Bukan hanya menghibur, tapi juga menyatukan tawa dari berbagai kalangan. Muda, tua, pelajar, pekerja, bahkan wisatawan mancanegara. Semua merasa bahwa hari itu, mereka telah menyaksikan sesuatu yang unik, langka, dan sangat Indonesia. Setelah perjalanannya yang heboh dan penuh goyangan di dalam kereta bandara, ondel-ondel akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, terminal keberangkatan internasional dan domestik yang modern dan megah. Begitu kereta berhenti sempurna di peron bandara, pintu terbuka otomatis dan embusan udara sejuk langsung menyapa wajah ondel-ondel yang setengah keringetan akibat joget barusan. Dengan penuh semangat, dia melangkah keluar kereta sambil menggandeng koper roda 4, dan tentu saja tetap bersama asisten ciliknya yang setia. Langkah-langkah besar ondel-ondel segera mencuri perhatian para penumpang lain yang baru turun dari kereta. Suara, tok-tok-tok, dari sandal kayunya menggema di sepanjang lorong penghubung menuju lantai 3 terminal keberangkatan. Orang-orang otomatis minggir, bukan karena takut, tapi karena kagum. Bayangkan saja, di antara para penumpang yang umumnya pakai koper Samsonite dan sepatu branded, muncul sosok besar berkostum tradisional lengkap dengan topeng merah menyala, bulu mata panjang, dan rambut ijuk megar bak kipas angin rusak. Salah satu traveler bule bahkan spontan memotret ondel-ondel dari belakang. "What is that? Some kind of cultural ambassador?" tanya dia ke temannya. Si temannya jawab asal-asalan, "Maybe Indonesian cosplay." Tentu saja salah besar, tapi ekspresi wajah mereka yang penasaran sudah cukup jadi hiburan gratis bagi pengunjung bandara. Di sisi lain, petugas cleaning service yang sedang menyapu sampai berhenti, menyenderkan sapunya dan berseru, ini ondel-ondel beneran jalan sendirian?" Sesampainya di eskalator menuju lantai 3, momen kocak kembali terjadi. Karena tubuh ondel-ondel yang besar dan kaku, dia agak kesulitan menaiki tangga berjalan tersebut. "Aduh, kepala saya goyang-goyang sendiri nih," katanya. Asisten ciliknya langsung sigap menstabilkan posisi topeng. Tapi begitu sampai di tengah-tengah eskalator, ada suara alarm kecil berbunyi. Ternyata sensor beban terdeteksi aneh. Seorang petugas keamanan langsung menghampiri dan dengan sopan bertanya, "Maaf, ini tokoh budaya ya?" Si ondel-ondel menjawab santai, "Iya, saya sedang tugas kebudayaan. Mau manggung di Cilacap." Setibanya di atas, suasana lantai 3 terminal keberangkatan jadi heboh seketika. Para penumpang yang tadinya fokus check-in atau buru-buru menuju gate, langsung berhenti. Semua mata memandang ondel-ondel yang kini berdiri gagah di tengah-tengah ruang tunggu keberangkatan. Anak-anak lari menghampiri sambil teriak, "Ondel-ondel, Om ondel-ondel." Mereka pikir ini pertunjukan khusus dari pihak bandara. Bahkan ada yang minta tanda tangan, padahal ondel-ondel sendiri bingung mau tanda tangan pakai apa. Kan tangannya dari kayu. Tapi si ondel-ondel tetap ramah. Dia kasih stiker bergambar dirinya ke anak-anak sambil bilang, "Ini buat kenang-kenangan ya, jangan lupa belajar yang rajin." Ibu-ibu yang mengantar anaknya pun langsung ikut minta selfie. Salah satu dari mereka bahkan mengira ini bagian dari acara menyambut hari kemerdekaan. "Wah, Bandara Suta keren banget. Sampai ada ondel-ondel sambutan gini," katanya dengan senyum semeringah. Lalu masuklah momen paling absurd. Saat ondel-ondel masuk ke area security check. Petugas scanner sempat diam beberapa detik. Bingung harus mulai dari mana. Soalnya, tinggi ondel-ondel melebihi portal pemindai. Saat diminta lepas barang metal dan masuk ke dalam alat deteksi logam, ondel-ondel cuma bisa ngelus dada. "Kalau saya lepas semuanya, saya jadi tinggal kerangka, Pak," ujarnya serius tapi jenaka. Seisi area security langsung pecah tawa. Petugas pun memutuskan mengarahkan ondel-ondel ke jalur pemeriksaan manual. Di jalur khusus itu, ondel-ondel diminta angkat tangan. Tapi ya, tangan kayu itu nggak bisa lentur. Petugas pemeriksa pun akhirnya cuma menepuk-nepuk lembut badan kostum si ondel-ondel, sambil terkekeh. Sementara asisten kecilnya sibuk mengeluarkan isi tas, semprotan rambut ijuk, ikat pinggang cadangan, dan satu buku berjudul, Sejarah Ondel-Ondel dari Betawi sampai Mancanegara. Petugas yang memeriksa cuma bisa bilang, "Wah,
ini tamu istimewa banget. Gak bisa sembarangan prosedurnya. Setelah proses pemeriksaan selesai, ondel-ondel lanjut menuju counter check-in maskapai penerbangan yang akan membawanya ke Cilacap. Di situ, antrean agak panjang. Tapi semua penumpang langsung mempersilakan ondel-ondel maju duluan. Silakan, Pak Ondel-ondel. Ini pasti penting banget, kata seorang pemuda sambil nyengir. Di meja check-in, petugas perempuan tampak gugup tapi senang. Selamat datang di Soekarno-Hatta, Pak. Mohon KTP-nya. Si ondel-ondel nyengir dan berkata, saya bawa KTP, tapi fotonya tanpa topeng. Gak apa-apa, kan? Petugas itu tertawa dan berkata, gak apa-apa, Pak. Kami percaya sama niat baik budaya. Dia lalu mencetak boarding pass dan menyerahkannya dengan penuh rasa hormat. Ondel-ondel mengambilnya dengan hati-hati dan berkata, saya minta duduk dekat jendela, ya. Mau lihat awan dari atas. Petugas mengangguk. Sudah kami siapkan seat dekat jendela, Pak. Semoga perjalanannya menyenangkan. Sebelum pergi ke ruang tunggu, si ondel-ondel sempat berdiri di tengah aula keberangkatan dan berseru, terima kasih, warga bandara. Saya doakan semoga perjalanan kalian semua lancar dan penuh berkah. Suaranya menggelegar, menggema di seluruh penjuru terminal. Orang-orang langsung memberikan tepuk tangan, bahkan beberapa melambaikan tangan sebagai bentuk apresiasi. Dan begitulah, ondel-ondel akhirnya berhasil melewati seluruh tahapan bandara, dari masuk stasiun, check-in, sampai ke ruang tunggu dengan lancar dan penuh keceriaan. Semua orang yang menyaksikan kehadirannya di Terminal 3 sepakat satu hal, ini pengalaman bandara paling tak terlupakan. Sebab hari itu, Bandara Soekarno-Hatta tak hanya jadi tempat keberangkatan menuju destinasi, tapi juga menjadi panggung budaya yang meriah oleh kehadiran sang bintang, ondel-ondel Jakarta. Setelah semua proses di Bandara Soekarno-Hatta dilalui dengan lancar dan penuh tawa, ondel-ondel akhirnya bersiap untuk naik ke pesawat. Saat namanya dipanggil melalui pengeras suara, penumpang atas nama ondel-ondel bin Abdurrahman harap menuju gate 5A, seisi ruang tunggu kembali ramai tertawa. Beberapa penumpang yang duduk di dekat gate sempat bisik-bisik. Beneran naik? Tuh, gak nyamar jadi maskot bandara kan? Tapi kenyataannya, si ondel-ondel memang sudah boarding pass resmi dan KTP valid dari Kelurahan Kebon Melati. Begitu masuk ke lorong belalai pesawat, Aero Bridge, ondel-ondel langsung jadi sorotan. Badannya yang besar menyulitkan manuver belok kanan atau kiri, dan sempat nyangkut di dinding lorong. Aduh, ini sempit juga ya? Kayak gang rumah nenek saya di Tanah Abang, katanya sambil ngikik. Anak kecil pendampingnya, seperti biasa, sigap bantu dorong koper sambil minta permisi ke penumpang lain. Para penumpang lain sih, sudah pasrah sambil rekam video. Gue upload ke Reels deh, ini sih viral, kata seorang remaja dengan tawa tertahan. Sampai di pintu pesawat, pramugari sudah standby menyambut dengan senyum ramah. Tapi begitu melihat sosok ondel-ondel yang tingginya nyaris menyentuh plafon kabin pesawat, ekspresi mereka berubah jadi takjub. Selamat datang di penerbangan ke Cilacap, Bapak, ucap pramugari sambil memicingkan mata ke boarding pass. Bapak, ondel? Si ondel-ondel menjawab sambil berseri-seri, panggil saya, Bang O, biar lebih santai. Pramugari langsung tertawa dan mengarahkan dia ke kursi dekat jendela, seperti yang dia minta saat check-in. Masalah baru muncul saat hendak duduk. Dengan tubuh sebesar itu, lebar kursi ekonomi jelas bukan tandingan. Kepala ondel-ondel mentok langit-langit kabin, bahunya nyenggol dua kursi sebelah, dan lututnya menyentuh bangku depan. Tapi dia tetap senyum dan berkata, yang penting bisa lihat jendela. Anak kecil pendampingnya duduk manis di pangkuan ondel-ondel, memegang botol air minum dan kipas tangan manual. Kalau kepanasan, kasih kode ya, Om, katanya sambil gaya ala manajer profesional. Pesawat mulai bersiap take off. Mesin mulai meraung, dan para pramugari mulai memberikan demo keselamatan. Tapi ada satu hal yang aneh. Saat pramugari memperagakan cara memakai sabuk pengaman, si ondel-ondel malah nyeletuk. Kalau saya gak pakai sabuk, gak bisa kabur dong. Semua penumpang langsung ngakak. Dan karena ukuran tubuhnya yang tidak memungkinkan sabuk pengaman standar, pramugari akhirnya memberikan dua sabuk disambung jadi satu. Bahkan pilot di ruang kokpit sempat menanyakan lewat intercom, apakah tamu istimewa kita sudah duduk dengan aman.
Sontak seisi pesawat tepuk tangan. Saat pesawat mulai naik dan posisi stabil, si ondel-ondel menempelkan wajahnya ke jendela. Masya Allah, ini pertama kalinya saya lihat Jakarta dari atas, kayak peta di Google Earth, katanya. Dia menunjuk-nunjuk keluar jendela, itu kayaknya GBK deh. Yang itu Monas ya? Penumpang di sebelahnya cuma bisa senyum dan angguk-angguk. Tapi ondel-ondel makin semangat. Dia ambil HP, buka kamera depan, dan mulai vlog. Halo semua, ini saya, ondel-ondel dari Jakarta, sekarang lagi naik pesawat ke Cilacap. Doakan saya ya, semoga joget saya sukses. Suasana kabin yang awalnya tenang jadi heboh lagi. Apalagi saat ondel-ondel minta dibukakan jendela pesawat. Bu, ini bisa dibuka dikit gak jendelanya? Saya gerah. Pramugari yang tadinya sedang menuang jus jeruk langsung tersedak. Maaf, Pak, jendela ini tidak bisa dibuka. Ini bukan angkot. Semua penumpang tertawa keras. Bahkan seorang turis Jepang yang duduk di baris depan mengangkat jempol sambil berkata, ondel-ondel, very funny. Setelah beberapa saat di udara, pramugari datang menawarkan makanan ringan dan minuman. Mau kopi, teh, atau air mineral, Pak? Ondel-ondel menjawab, ada es kelapa muda. Pramugari nyengir. Adanya hanya minuman ringan, Pak. Kalau gitu, teh manis anget, 2 ya. Buat saya sama manajer, katanya sambil menunjuk si bocah. Penumpang lain pun menyumbang tawa lagi. Tiba-tiba terdengar suara pengumuman dari kokpit, selamat siang penumpang. Kita sedang berada di ketinggian 30.000 kaki dan sebentar lagi akan bersiap untuk proses pendaratan di Bandara Tunggul Wulung, Cilacap. Ondel-ondel langsung tepuk tangan sendiri. Akhirnya, saya sudah gak sabar mau nari di tanah Jawa, katanya. Dia merapikan kostum, mengecek hiasan kepala, dan menyemprot parfum khas Betawi rasa melati. Asisten kecilnya juga bersiap sambil membacakan daftar urutan gerakan tarian yang harus ditampilkan di Cilacap nanti. Menjelang pendaratan, pramugari kembali ke kabin dan menginstruksikan semua penumpang memakai sabuk pengaman. Ondel-ondel bersiap dengan sabuk super panjangnya. Tapi karena geraknya agak terbatas, dia minta tolong ke penumpang sebelah. Mas, tolongin saya klik sabuknya ya, tangan saya susah belok. Si penumpang bantu dengan semangat sambil berkata, gak apa-apa, Bang. Ini pengalaman spiritual saya pertama bantuin ondel-ondel. Pesawat pun mendarat mulus di Bandara Tunggul Wulung, Cilacap. Begitu roda menyentuh landasan, semua penumpang bertepuk tangan. Tapi kali ini, bukan hanya karena pilot hebat, melainkan karena perjalanan bersama ondel-ondel terasa luar biasa. Unik, lucu, penuh kehangatan. Saat pesawat parkir, dan pintu kabin terbuka, ondel-ondel berdiri perlahan, melambaikan tangan sambil berkata, terima kasih semua. Semoga perjalanan kalian diberkahi. Sampai jumpa di panggung budaya. Pramugari, petugas darat, dan bahkan pilot pun minta foto bareng sebelum ondel-ondel turun. Anak-anak dari sekolah dasar yang kebetulan sedang kunjungan edukatif ke bandara, berjejer di jendela kaca sambil bersorak. Wah, ondel-ondel naik pesawat, ondel-ondel bisa terbang. Salah satu guru berteriak ke muridnya, ayo cepat foto. Ini pengalaman sekali seumur hidup. Si ondel-ondel pun melambai penuh wibawa, seperti selebriti internasional yang baru saja sampai di negara tujuan tur konser. Begitu kaki besar ondel-ondel menginjak tangga pesawat yang mengarah ke landasan Bandara Tunggul Wulung, Cilacap langsung geger. Hari itu langit cerah, angin semilir membelai pohon kelapa di kejauhan, dan burung-burung terbang bebas di atas hamparan rumput bandara. Tapi semua keindahan alam itu jadi hanya latar belakang dari satu tokoh utama, ondel-ondel Betawi yang baru turun dari pesawat. Lengkap dengan senyum lebar di wajah topengnya dan gaya langkah yang, masih agak kaku, tapi penuh semangat. Di pelataran bandara, puluhan warga sudah berkumpul. Ternyata kabar soal ondel-ondel yang naik pesawat dari Jakarta sudah viral lebih dulu berkat video TikTok dan Instagram dari penumpang lain. Warga Cilacap pun tak mau melewatkan momen bersejarah itu. Mereka datang ramai-ramai sambil bawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang, ondel-ondel. Cilacap menari bersamamu." Bahkan ada grup gamelan mini dari anak-anak sekolah dasar yang siap memainkan lagu penyambutan khusus. Saat si ondel-ondel mulai menuruni tangga pesawat, para pemain gamelan mulai menabuh,
Dung tak teng teng teng. Anak-anak langsung menyerbu mendekat begitu ondel-ondel benar-benar muncul. Mereka minta peluk, salaman, bahkan minta dibonceng di koper. Om, ini beneran Om ondel-ondel dari Jakarta? Yang naik pesawat itu? Tanya seorang bocah polos. Si ondel-ondel menjawab sambil jongkok. Iya, saya dari stasiun BNI City terus ke Suta, naik pesawat ini, mendarat langsung buat ketemu kalian semua. Bocah itu langsung teriak, aku cinta ondel-ondel, dan berlari girang ke ibunya sambil menunjukkan video barusan. Di sisi lain, para pemuda Karang Taruna Cilacap tampak sibuk menyiapkan panggung khusus untuk pentas budaya malam harinya. Kami sengaja sambut ondel-ondel ini karena mau tampil di acara festival tradisi laut, kata ketua panitia. Kita kolaborasiin ondel-ondel sama lengger dan kuda lumping. Pokoknya malam ini panggung kita gonjang-ganjing. Dan benar saja, saat matahari mulai miring ke barat, langit berubah jingga, dan lampu-lampu warna-warni menyala, ondel-ondel tampil di tengah lapangan dengan tata cahaya dramatis. Tapi sebelum tampil, sempat ada kejadian lucu. Kostum ondel-ondel sempat nyangkut di rangka panggung yang terlalu rendah. Aduh, kepala saya kegedean buat masuk ke panggung, katanya dengan ekspresi panik. Panitia langsung sigap buka sisi belakang panggung, dan penonton malah tepuk tangan. Ya gaya baru. Masuknya dari belakang panggung kayak penyanyi luar negeri. Begitu masuk panggung, ondel-ondel langsung goyang sambil iringan gamelan Cilacap. Luar biasa. Penonton terpukau, anak-anak berjoget, ibu-ibu rekam video, bapak-bapak senyum-senyum sambil duduk di tikar. Saat lagu kedua dimainkan, muncul Barongan dan Ebeg. Alih-alih takut, si ondel-ondel malah ngajak Barongan adu goyang. Ayo, siapa yang lebih luwes, ondel-ondel atau Barongan? Teriaknya. Penonton bersorak. Tapi tiba-tiba, Barongan lepas kendali dan gigit baju batik ondel-ondel. Ondel-ondel kaget. Teriak, "Woi, gue tamu, bukan cemilan." Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Untungnya, gigitannya cuma di ujung batik, dan si Barongan cepat-cepat minta maaf dengan bahasa tubuhnya. Momen itu jadi highlight malam itu. Setelah pentas usai, warga Cilacap minta ondel-ondel ikut keliling kampung naik odong-odong. Di sepanjang jalan, anak-anak menari-nari, para ibu dadakan jadi fotografer, dan para bapak bahkan ikut lempar saweran ala pernikahan. Hidup ondel-ondel. Ondel-ondel ke DPR, teriak seorang bocah. Di tengah malam, mereka semua duduk bersama di pelataran masjid, makan nasi liwet bareng sambil dengerin cerita perjalanan ondel-ondel dari Jakarta. Si ondel-ondel menutup hari dengan kalimat bijak. Tradisi tidak pernah tua, selama kita tetap setia. Alhamdulillah, akhirnya kisah kocak tapi penuh makna ondel-ondel naik kereta bandara, terbang, dan mendarat di Cilacap sudah selesai kalian tonton. Semoga kisah ini bisa menghibur, menginspirasi, dan menambah cinta kita terhadap tradisi Indonesia yang penuh warna. Mari terus bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya yang mulia. Jangan pernah lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan. Semoga Allah memberi kita semua rezeki yang luas, berkah yang berlimpah, dan hajat-hajat yang dikabulkan. Bagi yang tadi menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga Allah beri kalian rumah mewah di dunia maupun akhirat. Dan bagi yang jawabannya belum tepat, doa terbaik, semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dijauhkan dari segala kesulitan. Silakan komen di bawah kalau kamu punya request cerita ondel-ondel selanjutnya. Mau diajak kemana lagi? Naik apa lagi? Atau ketemu siapa? Semua ide dari kalian pasti seru. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tulis asal daerah kalian dan sholawat terbaik kalian di kolom komentar.